Bab 573 Ye Lingtian memiliki latar belakang yang bagus, pada kenyataannya, mudah untuk menyimpulkan. Jika tidak ada yang lain, Rolls-Royce culinan kelas dunia, serta Raja Lantai Atas Wan Marina One, sudah cukup untuk membuktikan asal-usulnya yang luar biasa. Anak-anak kaya biasa, bahkan jika mereka mampu membeli tempat tinggal mewah Bin Hewan, tidak mampu membeli mobil mewah kelas dunia seperti Rolls-Royce culinan. Wu Gang tahu bahwa mereka yang dapat melakukan hal ini pada saat yang sama pastilah orang yang sangat besar. Jika Anda ingin bersaing dengan orang besar seperti itu, Anda benar-benar tidak kompeten, dan pada akhirnya, Anda mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Setelah berpikir tenang, Wu Gang melepaskan ide perlawanan dan segera berlutut dan memohon belas kasihan, "Saudaraku, aku memanggilmu kakak, atau aku bisa memanggilmu kakek. Sebelumnya itu adalah penjahat dengan mata tetapi tidak ada bola mata. Saya bertemu Anda setelah saya melaporkan kesalahan. Saya harap Anda tidak ingat perbuatan penjahat, Anda biarkan saya kali ini, jika saya melihat Anda di masa depan, penjahat pasti akan memutar euro." Dibandingkan dengan penampilan arogan, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan yang menggetarkan bumi. Ye Lingtian hanya menatap Wu Gang dengan ekspresi tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wu Gang sedang menabuh genderang di jantungnya, dan jantungnya tenggelam. Dengan tangan yang utuh, dia hanya menamparkan 2 kali di wajahnya, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga sudut-sudut mulutnya berdarah. Ini belum berakhir, setelah menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dia bersujud berat pada Ye Lingtian lagi, noda darah muncul di dahinya setelah beberapa tamparan, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Seorang bajingan seperti Wu Gang, yang paling dia takuti adalah seseorang dengan latar belakang luar biasa seperti Ye Lingtian, jadi dia sama sekali tidak memiliki ide untuk melawan. Melihat Wu Gang terus bersujud kepada Ye Lingtian, Zhou Rong, pelaporan kesalahan dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hasil seperti itu akan terjadi. Situasi berkembang sangat cepat sehingga semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terlalu banyak. "Membunuhmu? Kotor tanganku. Pergi," kata Ye Ling dingin. Wu Gang berdiri dengan terhuyung-huyung seolah-olah dia telah diberikan amnesti, tetapi dia tidak peduli dengan rasa sakitnya dan melarikan diri dengan cepat. Tidak sampai dia melarikan diri dan menghilang, Zhou Rong ingat bahwa 1 juta yuan belum ditemukan, dan dia berkata dengan cemas, "Ayah. 1 juta yuan ditipu olehnya. Ye Lingtian, mengapa kamu membiarkannya? Pergi. Kepada siapa kita akan meminta uang? Maaf, ini adalah perselisihan antara keluargamu dan dia, dan itu tidak ada hubungannya denganku," jawab Ye Lingtian ringan. "Kamu." Zhou Rong marah dan marah, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Menurut semuanya sebelumnya, sangat mudah untuk menyadari bahwa Ye Lingtian bukanlah kepala prajurit yang besar. Dia berpikir bahwa Ye Lingtian kemungkinan besar adalah pria besar yang misterius, seseorang dengan latar belakang yang kuat. Dia tidak berani memprovokasi atau bahkan mengamuk di depannya. "Saya mohon, bantu saya mendapatkan 1 juta kembali. Ini adalah pensiun orang tua saya. Kami tidak bisa hidup tanpa 1 juta ini. Selama Anda membantu kami mendapatkan uang kembali, saya bisa melakukan apa saja, saya bisa kota untukmu." Zhou Rong melembutkan nada suaranya dan memohon dengan getir pada Ye Lingtian. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, jelas tidak mau membantunya. Faktanya, pertama kali dia melihat Wu Gang di hotel, Ye Lingtian melihat bahwa dia adalah pembohong, dan bahwa generasi kedua yang benar-benar kaya bukanlah sekte seperti Wu Gang. Ye Lingtian ingin membantu Zhou Rong, jadi dia meminta Wei Lei untuk pergi. Faktanya, pertama kali dia melihat Wu Gang di hotel, Ye Lingtian melihat bahwa dia adalah pembohong. Ye Lingtian awalnya ingin membantu Zhou Rong, jadi dia meminta Wei Lei untuk menyelidiki identitas Wu Gang, tidak ingin dia menderita kerugian rahasia. Bagaimanapun juga, dia juga mantan kenalan. Hanya saja Ye Lingtian tidak tahu pada saat itu bahwa keluarga Zhou Rong telah membayar begitu banyak dan pada dasarnya mereka yang bisa ditipu oleh Wu Gang. Bab 574 dan semua yang dilakukan keluarga Zhou Rong di hotel benar-benar mengecewakan, hanya saja ketika mereka bertemu, mereka bersatu kembali dan berkata beberapa kata, dan kemudian mencibir padanya secara langsung. Serigala bermata putih semacam ini, bahkan jika dia membantu, akan menjadi geng, dan itu benar-benar membuang-buang energinya. Sikap 3 keluarga Zhou Rong terhadap Zhong Xiuxiu dan yang lainnya juga membuat Ye Lingtian sangat tidak puas, jadi pada saat ini, dia tidak akan membantu, meskipun itu hanya masalah kata-katanya.
Karena tidak mungkin untuk meminta bantuan Ye Lingtian, tiga anggota keluarga Zhou berlari mengejar Wu Gang secara langsung. Jika Wu Gang melarikan diri dan menghilang, 1 juta orang tidak akan pernah bisa mengejarnya lagi. Setelah keluarga Zhou Rong dan Wu Gang keduanya melarikan diri, Ye Lingtian memandang keluarga Paman Zhong dan berkata, "Paman Zhong, mulai sekarang, kamu dapat tinggal di rumah ini dengan tenang. Aku akan mengucapkan selamat tinggal." Mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Zhong Xiuxiu buru-buru menghentikannya dan bertanya dengan ragu, "Saudara Lingtian, apakah Anda benar-benar memberi kami rumah yang begitu mahal?" Hingga saat ini, dia masih tidak percaya, mengira itu adalah kecelakaan. Mimpi yang indah, dia takut dia akan bangun tanpa apa-apa. 9. Tentu saja benar, rumah itu telah dipindahkan ke nama Paman Zhong. Paman Zhong baru saja menandatangani dokumen, bagaimana mungkin ada kesalahan? Jangan terlalu memikirkannya, tenang saja. Lingtian berkata sambil tersenyum. Mendengar apa yang Ye Lingtian katakan, Zhong Xiuxiu tiba-tiba menjadi tenang. "Turun, saya sangat berterima kasih padanya." Itu benar. Zhong Xiuxiu tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Ye Lingtian dengan agak ragu, "Jadi, berlian yang kamu berikan padaku sebelumnya juga benar?" Berlian biru untuk sayap Dewa Laut adalah hadiah untuk Zhong Xiuxiu. Jika itu adalah berlian biasa, Zhong Xiuxiu mungkin tidak terlalu memikirkannya. Namun, sayap sagot yang diberikan Ye Lingtian adalah selusin karat. Harganya hanya setinggi langit, jauh melebihi apa yang mampu dibeli oleh orang biasa. Jadi, kapan Zhong Xiuxiu melihatnya, dia pikir berlian itu palsu, mungkin itu adalah kerajinan tangan yang dibeli Ye Lingtian dengan santai. Setelah dia membawanya pulang, dia meletakkannya di lemari. Saya tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika Zhong Xiuxiu mengenakan laporan bab ketika dia berada di hotel hari ini. Laporan kesalahan berlian ini, setelah Zhou Rong melihatnya, dia tidak berani mengejeknya sama sekali. Berlian sebesar itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dimiliki Zhou Rong seumur hidupnya. Setelah Zhong Xiuxiu mengajukan pertanyaan tentang berlian biru, dia merasa sedikit malu. Malam ini Ye Lingtian menunjukkan sumber daya keuangan yang kuat sehingga dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Satu set 68,88 juta Raja Penthouse di Bin Haiwan dapat dibeli dan diberikan ke rumah mereka. Berlian biru, bagaimana mungkin itu palsu? 1. Tentu saja itu benar. Seperti yang diharapkan oleh Zhong Xiuxiu, Ye Lingtian mengangguk dan mengakui. Untuk sementara waktu, suasana hati Zhong Xiuxiu sangat rumit. Memikirkan kecurigaan dan ketidakpeduliannya sebelumnya terhadap Ye Lingtian, dia merasa sangat bersalah, tetapi dia tidak bisa menahan diri dan mulai menangis secara langsung. Wow. Saudara Lingtian, maafkan aku. Anda tidak boleh meragukan Anda sebelum melaporkan kesalahan. Anda tidak mengundang Xiao Po Jun, saya tidak hanya menyalahkan Anda di hati saya, tetapi juga membenci Anda. Saya salah, saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Bab 575 melihat Zhong Xiuxiu menangis, Ye Lingtian dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, "Xiuxiu, aku tidak pernah menyalahkanmu. 8 tahun yang lalu, aku meninggal secara tragis di jalan, itu adalah Paman Zhong yang mengambil risiko dan mengumpulkan tubuh untuk ayah angkat saya, tetapi keluarga Anda juga terlibat. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini di hati saya. Dan Anda akan selalu menjadi saudara perempuan saya. Kakak Lingtian." Wow. Zhong Xiuxiu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ye Lingcai akhirnya menenangkannya dan kemudian pergi. Kali ini, melalui urusan keluarga Zhou Rong, Paman Zhong menerima lantai atas Bin Haiwan. Wang, sejauh ini sebagai Ye Lingtian prihatin, itu dapat dianggap sebagai pembayaran terima kasih. Adapun masalah dalam keluarga Zhou Rong, itu sepenuhnya kesalahan mereka sendiri. Jika bukan karena inferioritas keluarga mereka, Ye Lingtian, demi kenalan, pasti akan membantu mereka membersihkan Wugang. Tapi sekarang, bahkan jika Zhou Rong berlutut di tanah dan memohon pada Ye Ling, dia tidak akan membantu lagi. Segera, Ye Lingtian keluar dari komunitas. "Tuan, kemana Anda akan pergi selanjutnya?" Wei Lei bertanya. "Kembalilah ke rumah sakit untuk menemui Yu Wei." Ye Lingtian berkata satu demi satu. "Ya." Wei Lei segera pergi mengemudi. Ye Lingtian bersandar di kursi belakang, memejamkan mata dan beristirahat. Setengah jam kemudian, Ye Lingtian datang ke bangsal Su Yuwei. Selama 2 hari terakhir,
kerabat keluarga Su tidak pernah mengunjunginya lagi, seolah-olah mereka telah melupakannya. Ling Tian, apakah kamu di sini? Melihat kedatangannya, mata indah Su Yuwei berbinar, bersemangat. Ya, Ye Ling Tian berjalan cepat ke sisi ranjang rumah sakit dan menatap Su Yuwei. Setelah pulih, Su Yuwei tidak lagi dalam masalah serius, dan wajahnya kembali sedikit kemerahan, terpesona. Selama bertahun-tahun, Ye Ling Tian telah melihat keindahan cantik yang tak terhitung jumlahnya, termasuk bintang besar yang populer di antara ribuan anak laki-laki, dan putri Inggris dengan status terhormat. Tetapi pada saat ini, Su Yuwei di depannya memindahkan milik Ye Ling Tian. Yuwei, tahukah kamu mengapa mataku begitu indah? Ye Ling Tian tiba-tiba berkata. Kenapa? Su Yuwei bertanya tanpa sadar. Karena mataku adalah kamu semua. Ye Ling Tian mendengar ini dengan suara yang dalam, kata Su Yuwei dengan nada rendah, mengusap wajah cantiknya. Terbang di atas awan merah, seperti diolesi pemerah pipi, sungguh indah. Dia tahu bahwa Ye Ling Tian bukanlah orang yang retorika. Tetapi semakin ini masalahnya, semakin mengharukan kata-kata cinta ini. Tiba-tiba, suasana di bangsal menjadi ambigu. Mata Su Yuwei sedikit tertutup, bulu matanya yang panjang berkedip, dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, cemberut lembut dan wajah menawan. Bibir merah yang menetes, terlihat seperti meminta sesuatu. Ketika cinta itu kuat, bang, pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka dengan keras, menghancurkan suasana. Su Yuwei terkejut dan menyusut dengan cepat. Lehernya menutupi wajahnya yang cantik dengan selimut.